How are you today? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana sholat duha dan mengajinya? Sudah dilaksanakan? Hari ini kita akan kembali lagi belajar tematik. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku paketnya. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ciri-ciri pasar yang bersih dan tidak bersih. Sebelum itu, anak-anak bacalah teks pada halaman 84 di buku kalian masing-masing. Dijeda terlebih dahulu videonya, kemudian setelah selesai membaca, baru dilanjutkan, oke? Oke, selanjutnya kita amati ciri-ciri pasar yang bersih dan tidak bersih. Yang manakah yang menurut kalian pasar yang bersih? Betul. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri pasar bersih yang pertama, tempatnya bersih. Yang kedua, tidak ada sampah. Yang ketiga, udaranya pasti segar. Nah, selanjutnya ciri-ciri pasar kotor adalah 1. Tempatnya kotor, 2. Banyak sampah, dan 3. Udaranya bau. Itulah ciri-ciri pasar bersih dan pasar kotor. Anak-anak harus mengingatnya ya. Ciri-ciri toilet yang bersih dan tidak bersih. Apakah kalian pernah menggunakan toilet umum? Bagaimana keadaan toilet umum yang kalian kunjungi? Toilet bersih keadaannya pasti tetap bersih, harum, dan terawat. Setelah menggunakan, pengunjung menyiram toilet sampai bersih. Sampah tisu juga dibuang ke tempat sampah. Tetapi tak jarang pula menemukan toilet umum yang kotor. Penyebabnya karena pengunjung tidak menjaga kebersihan. Contohnya tisu berceceran karena tempat sampah penuh. Toilet juga tidak disiram dengan benar sehingga menimbulkan bau. Pengunjung pasti tidak akan nyaman menggunakannya. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan toilet umum adalah tanggung jawab bersama. Amatilah keadaan toilet sekolahmu. Apakah toilet sekolahmu kotor atau bersih? Apa saja ciri-cirinya? Silahkan tuliskan di buku ya. Cara pengolahan sampah organik dan anorganik. Bacalah teks tentang mengolah sampah pada halaman 92 di bukumu. Di-pause dulu atau dijeda dulu videonya. Selesai membaca, baru dilanjutkan, oke? Tahukah kalian jenis sampah terbagi menjadi 2, sampah organik dan sampah anorganik. Contoh sampah organik adalah sisa-sisa dari makanan. Bisa dilihat di gambar ya. Ada sampah rumah tangga, ada juga apel, ada juga kulit pisang, daun kering, dan lain-lain. Ada juga sampah anorganik, contohnya di situ ada dari botol plastik, ada kaleng-kaleng, kertas, kantong kresek, beling atau kaca, dan lain-lain. Diingat ya. Nah, adapun cara untuk mengolah sampah organik di sini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Pupuk kompos bisa untuk menyuburkan tanaman.
Sedangkan sampah plastik atau anorganik bisa dijadikan sebagai hiasan-hiasan, pot, kemudian barang-barang yang bisa digunakan. Cara merawat hewan dan tumbuhan. Yuk simak cerita berikut. Nina dan teman-teman melakukan agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata mengunjungi tempat pertanian atau perkebunan. Di sana mereka banyak mempelajari banyak hal. Mereka belajar cara merawat tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan perlu kita jaga agar tidak rusak dan punah. Hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Tumbuhan membantu menyediakan udara bersih, beberapa hewan dan tumbuhan menjadi sumber makanan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh memanfaatkan secara berlebihan, misalnya menebang hutan dan memburu hewan liar sembarangan. Kita juga perlu menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sebagai latihan, silakan anak-anak Miss ditulis di buku tulisnya bagaimana cara merawat hewan dan bagaimana cara merawat tumbuhan. Mari kita mengamati pada halaman 78. Daun kering dapat digunakan untuk menghias berbagai benda, misalnya menghias kotak tisu. Kotak tisu tersebut berbentuk balok. Balok adalah salah satu jenis bangun ruang. Coba ingat kembali rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar kalian. Jumlah sisi pada balok terdapat 6. Lalu jumlah rusuk pada balok terdapat 12. Selanjutnya, jumlah titik sudut pada balok terdapat 8. Ayo kita mengamati pada halaman 90. Ayah membelikan Nina sepatu di pusat perbelanjaan. Kotak sepatu Nina berbentuk balok. Balok dapat disusun membentuk pola tertentu. Coba kita perhatikan contoh pola susunan balok berikut. Setelah kalian memperhatikan contoh pola susunan balok, coba sekarang kalian lengkapi pola susunan balok berikut yang ada pada halaman 90. Ayo mengamati pada halaman 98. Di tempat agrowisata ada banyak bunga. Bunga disusun dalam pot yang bentuknya bermacam-macam. Ada pot bunga berbentuk tabung dan balok. Coba kalian perhatikan gambar pot bunga berikut. Sudah diperhatikan? Nah, jadi barisan pot bunga yang membentuk pola barisan bangun ruangnya seperti ini. Selanjutnya, coba kalian lanjutkan pola barisan bangun ruang tabung dan balok berikut. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sekarang buka buku paketnya di halaman 82. Perhatikan pada gambar berikut ini. Nina dan teman-temannya sedang melakukan permainan gerobak dorong. Permainan gerobak dorong dilakukan dengan bekerja sama. Agar dapat bekerja sama dengan baik, kita harus memiliki sikap saling membantu dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan bekerja sama, olahraga menjadi lebih menyenangkan. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini contoh kebersamaan di masyarakat. Di lingkungan rumah Nina terdapat bank sampah. Bank sampah dikelola petugas desa. Warga mengolah sampah bersama-sama. Kegiatan tersebut mencerminkan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Agar kebersamaan dengan warga sekitar bisa terwujud, terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki. Misalnya, mau bekerja sama dengan siapa saja dan mendahulukan kepentingan umum. Ayo kita baca teks sikap kebersamaan di halaman 97 di bukumu ya. Di tempat agrowisata, Nina dan teman-teman melakukan kegiatan dengan rukun. Mereka memperhatikan penjelasan petugas dan bergantian memberi makan hewan. Mereka menunjukkan sikap kebersamaan. Kebersamaan dapat mewujudkan persatuan. Berikut ini terdapat beberapa manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang pertama, mempunyai banyak teman. Yang kedua, melakukan kegiatan bersama lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, dapat berbagi cerita dan pengalaman dengan teman.
Adapun akibat sikap tidak bersatu dengan teman. Yang pertama, tidak disukai teman. Yang kedua, tidak ada yang menolong ketika kamu membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, tidak mempunyai teman untuk berbagi cerita. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.